Fungsi rasional. Fungsi rasional itu apa sih? Ini termasuk baru ya. Jadi fungsi rasional itu gini. Fungsi yang memetakan suatu bilangan real X ke bilangan rasional. Bilangan rasional itu yang ada per-pernya gitu. Biasanya secara umum itu ditulisnya fx sama dengan px per qx gitu. Px sama qx-nya itu fungsi polinom. Terus qx-nya itu nggak boleh 0 angkanya. Ada beberapa, misalkan ini untuk yang ax pangkatnya maksimal 1 ya. Kalau ini yang untuk kuadrat. Jadi nanti grafiknya itu bukan linear, bukan kuadrat, tapi kayak gini kemungkinannya. Nah, coba kita langsung cari tahu gimana sih cara gambarnya gitu. Cara gambarnya sama cara menentukan domain sama range-nya itu gini. Yang pertama, misalkan cara menggambarkan grafiknya, langkah-langkahnya itu ada 6. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Menentukan titik potong sumbu Y, berarti X-nya 0. Menentukan asimtot datar. Asimtot itu apa sih? Ini. Asimtot adalah garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin mendekati 0 di jauh tak terhingga. Itu namanya asimtot. Asimtot sendiri ada 3, datar, tegak, sama miring. Kalau asimtot datar itu berarti yang sejajar dengan sumbu X. Kalau tegak berarti sejajar sumbu Y, kalau miring berarti tidak sejajar dengan sumbu X maupun Y. Kalau asimtot datar itu caranya nyarinya ini ya, Y sama dengan ini. Terus kalau A per P ya, ini bukan kilo ya, ini A. Terus yang kedua yaitu asimtot tegak. Asimtot tegak itu berarti penyebutnya disama dengan 0. Terus kalau sudah menentukan koordinat titik bantu, yang terakhir menggambarkan grafiknya. Itu langkah-langkah untuk menggambarkan grafik. Terus kalau mau menentukan domain sama range-nya, domain itu daerah kawan, kalau range daerah hasil, domain daerah. Terus kalau domain itu berarti X-nya tidak boleh sama dengan asimtot tegaknya. Kalau range-nya ini Y-nya tidak boleh sama dengan asimtot datar gitu. Jadi kalau yang namanya asimtot datar itu kan tadi A per P ya. Kalau grafiknya itu fungsinya itu pangkat tertingginya 1 berarti A-nya yang di sini. Kalau fungsinya pangkat tertingginya 2 berarti A-nya nempelnya di kuadratnya gitu. Jadi catatannya gini. Misalkan fx-nya ax kuadrat plus bx plus c per bx kuadrat plus bx plus r, maka asimtot datarnya itu nanti yang ini, yang ada kuadratnya, A per P. Kalau asimtot tegaknya berarti penyebutnya ini disama dengan 0. Langsung ke contoh saja ya. Buatlah grafik fx 2x min 4 per x plus 2, kemudian tentukan domain sama range-nya. Mudah ya. Yang pertama, tentukan titik potong sumbu x, Y-nya berarti 0 dong. Y sama dengan fungsinya tadi itu ini 2x min 4 per x plus 2. Y-nya kita ganti 0, berarti 2x min 4 sama dengan 0, berarti 2x min 4-nya pindah ruas, jadinya plus positif. Berarti x sama dengan 4 per 2, atau x berarti sama dengan 2. Berarti kita ketemu titiknya 2,0. Kalau titik potong dengan sumbu Y berarti x-nya kita ganti dengan 0. 2 kali 0 dikurangi 4 per 0 ditambah 2 berarti min 4 per 2 sama dengan min 2, berarti 0, negatif 2 ya, karena negatif 4 dibagi dengan 2. Terus kalau sudah kita cari asimtot datar sama asimtot tegaknya. Asimtot datar itu kan Y, koef-nya X per koef-nya X. Atau
A per P. A-nya di sini adalah ini 2/1 ya. Berarti Y-nya adalah 2. Kemudian asimptot tegaknya, penyebutnya kita sama dengankan dengan 0. Penyebutnya di sini adalah X plus 2. X plus 2 kita sama dengankan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Kalau sudah, kita cari titik bantu. Titik bantu itu ngambilnya gini, ambil titik sebelum asimptot tegak. Tadi kan kita sudah menemukan asimptot tegaknya ternyata adalah negatif 2. Berarti ambil titik sebelum negatif 2. Misalkan kita ambil negatif 3 sama negatif 4 ya, titik terdekatnya saja. Kalau X-nya negatif 3, kita masukkan ke fungsi. Fungsinya kan tadi soalnya 2X min 4 per X plus 2 ya. Berarti 2 kali negatif 3 dikurangi 4 per negatif 3 ditambah 2. 2 kali negatif 3 adalah negatif 6 per negatif 3 plus 2. Negatif 6 negatif ini adalah min 10. Negatif 3 ditambah 2 berarti negatif 1. Berarti hasilnya min dibagi min. Berarti hasilnya 10. Terus kalau yang negatif 4 berarti sama kayak tadi, berarti sama dengan min 8 min 4 per min 2 ya. Berarti min 12 per negatif 2 sama dengan berapa ini? 6 ya. Berarti kita ketemu titiknya itu negatif 3 hasilnya 10. Kalau negatif 4 hasilnya ternyata 6. Berarti kita sudah punya beberapa titik. Titik ini, terus titik ini, kemudian ini 3, 4, sama asimptot datar dan asimptot tegaknya. Kalau sudah kita gambarkan grafiknya gitu. Berarti tadi titiknya ada banyak ya. 1, 2, 3, 4. X-nya yang paling tinggi adalah 2, paling rendah negatif 4 ya. Kita gambarkan grafiknya dulu. Jadi paling rendah adalah negatif 4. Terus Y-nya paling tinggi, paling rendah ini negatif 2, paling tinggi 10 ya. Paling rendah tadi negatif 2, berarti di sini. Terus paling tinggi 10. 1 masih ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 berarti di situ. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita gambarkan grafiknya. Yang pertama titiknya ada 2,0. 2,0 berarti ini. Terus 0, negatif 2 berarti ini. Sudah kita hubungkan. Ini. Terus asimptot datarnya Y-nya itu 2.
Y sama dengan 2, berarti ini ya di sini ya. Kalau asimptot datar itu gini, berarti dibuat garis putus-putus. Terus asimptot tegaknya berapa tadi? Ini negatif 2 ya. Ini negatif 2. Oh, ini negatif 1, ini negatif 2, negatif 3, ini negatif 4-nya di sini. Kemudian titiknya, titik bantunya negatif 3,10. Negatif 3 itu ini, 10 berarti di sini. Terus negatif 4 itu hasilnya berapa tadi? 6. Terus kita hubungkan. Sudah. Grafiknya jadinya seperti ini.